Upacara pramuka akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin regu menyiapkan regunya. Siap, gerak. Dan depan, gerak. Siap, gerak. Gerak, gerak. Dan depan, gerak. Gerak, gerak. Pratama memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh regu yang paling kanan. Pada Pratama, hormat. Gerak. Gerak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Putra 1, siap. Putra 2 siap. Putri 1 siap. Putri 2 siap. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, Siap, laksanakan. Pratama mengisyaratkan peserta upacara. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya sudah di tempat. Gerak. Pratama menjemput kakak pembina. Pasukan disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Lapor, kakak diminta untuk menjadi kakak pembina. Siap. Penghormatan kepada kakak pembina. Pada kakak pembina, hormat. Gerak. 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 Dan bendera merah putih. Pada sang merah putih, hormat. Gerak. 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 Pembacaan teks Pancasila oleh kakak pembina. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Salam Pramuka. Adik-adik, sekarang kita akan mulai kegiatan Pramuka kita kembali. Walaupun secara daring, tetaplah semangat selalu. Nanti kakak-kakak pembimbing akan menyampaikan materi yang akan kalian dapatkan. Selamat mengikuti, tetap semangat selalu. God bless you. 2 kali tepuk Pramuka. Adik-adik,
Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami akan melakukan kegiatan pramuka. Biarlah Engkau yang memberkati setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Mereka boleh berkarya ya Tuhan untuk mengembangkan pramuka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak pembina yang akan menyampaikan materi. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat marifat untuk mereka menyampaikan setiap materi untuk adik-adik. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Pramuka. Halo, ketemu lagi bersama dengan Kak Edward dan Kak Vera pada kegiatan pramuka kita hari ini. Nah, apa kabarnya semua adik-adik di rumah? Di mana? Kak Vera juga? ya pasti kabarnya baik ya Kak Edward Ya. ya, apalagi setelah sudah libur ya kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, kita ketemu lagi nih Kak Edward. Di minggu ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama di ekskul pramuka ini. Ya, pada kegiatan pramuka kita saat ini kita akan membahas tentang apa Kak Vera? Ya, jadi kita akan sama-sama belajar tentang makna dari rambu lalu lintas. Lalu nanti kita juga akan belajar dari jenis-jenis rambu lalu lintas. Lalu kita akan lihat sama-sama contoh-contoh dari rambu lalu lintas itu ada apa saja ya, dan Ya. seperti apa ya contoh-contohnya. Supaya apa? Supaya kalian tahu, karena kalian pasti kan juga akan ada di jalan. Jadi kalian bisa mengetahui bagaimana kalian harus tertib di jalan, sehingga itu menjadi keselamatan kalian di jalan. Gitu ya Kak Vera ya? Betul sekali Kak Edward. Nah, tapi Kak Edward, Ya. sebelum nanti kita akan membahas materi pramuka kita pada hari ini, kita akan mengajak semua adik-adik kita untuk sama-sama mendengarkan satu lagu dulu ya Kak Edward Mendengarkan ya. dan sekaligus bernyanyi ya. Betul Kak Edward. Ya. Apa judul lagunya? Nah, kita kan sama-sama bernyanyi lagu yang berjudul Gugur Bunga. Ya, Gugur Bunga. Pasti udah ada yang tahu. Kalau belum ada yang tahu, sama-sama belajar dan nyanyi lagu ini ya. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. Oke adik-adik, sekarang Kak Vera dan Kak Edward akan mengajak adik-adik semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan, ya. Yuk kita sama-sama nyanyi, semua bangkit berdiri. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini
dari Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti, tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga bernyanyi bersama-sama tentang lagu dari Gugur Bunga. Nah, kita belajar lagu ini juga untuk memperingati ya pada tanggal 10 November nanti untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya, jadi adik-adik juga bisa kembali lagi mengenang nih ya bagaimana para pahlawan kita yang telah gugur. Ya, jadi melalui lagu ini anak-anak dapat diingatkan kembali. Nah, setelah ini adik-adik kita akan sama-sama belajar makna dan jenis-jenis dari rambu-rambu lalu lintas. Yuk kita saksikan dan kita simak bersama-sama. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama lihat ya makna dari rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut peraturan Menteri Perhubungan pada nomor 13 tahun 2014. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama belajar apa saja jenis-jenis dari rambu lalu lintas. Nah, menurut cara pemasangannya, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah rambu tetap. Rambu tetap adalah rambu lalu lintas yang dipasang secara tetap atau permanen di sisi jalan dan tidak dapat dipindah-pindahkan lagi. Lalu berikutnya ada rambu sementara. Nah, rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan. Nah, tujuan dipasangnya rambu peringatan sementara dipasang untuk memberikan informasi adanya. Yang pertama, jalan rusak, pekerjaan jalan, perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, lalu tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas, pemberian prioritas pada pengguna jalan atau bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga, lalu kegiatan budaya. Sedangkan menurut perlengkapan pemasangan rambu lalu lintas dapat dibedakan menjadi rambu konvensional dan rambu elektronik. Perbedaannya adalah rambu konvensional adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya atau retroreflektif. Sedangkan rambu elektronik adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik. Nah, kalian dapat melihat perbedaannya dari gambar berikut ini ya.
Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang contoh-contoh dan simbol-simbol rambu lalu lintas. Mari kita sama-sama belajar. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama belajar simbol dan tanda dari rambu lalu lintas. Nah, tanda rambu lalu lintas dibagi menjadi 4 tanda dengan warna yang berbeda-beda. Yang pertama ada warna merah, itu disebut dengan rambu larangan. Lalu yang kedua ada warna kuning, itu disebut dengan rambu peringatan. Yang ketiga ada warna biru, itu adalah rambu perintah. Dan yang terakhir warna biru, hijau, dan putih adalah rambu petunjuk dan informasi lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari keempat rambu tersebut beserta contohnya. Rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, ciri-ciri dari rambu larangan ini adalah warna dasar putih, lalu warna garis tepi merah, warna lambang hitam, warna huruf atau angka hitam, lalu yang terakhir warna kata-kata merah. Nah, sementara rambu batas akhir larangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna lambang hitam, dan yang terakhir warna huruf atau angka hitam. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan sama-sama melihat contoh dari rambu larangan. Adik-adik tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, gambar yang pertama, dilarang berkendara dengan kecepatan melebihi angka yang tertulis. Gambarnya seperti ini ya. Lalu berikutnya, dilarang mendekati kendaraan lain dengan jarak tertentu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Lalu, yang berikutnya, dilarang masuk bagi kendaraan bermotor dengan tinggi melebihi dari angka yang tertulis. Gambarnya seperti ini ya. Lalu, gambar berikutnya, dilarang masuk bagi kendaraan bermotor dengan lebar melebihi dari angka yang tertulis. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu, dilarang berjalan terus karena wajib berhenti sesaat atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Lalu gambar berikutnya, dilarang memutar balik dan belok ke kanan. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu, dilarang membunyikan isyarat suara. Gambar seperti ini ya. Lalu yang terakhir, rambu khusus. Batas akhir seluruh larangan yang dinyatakan oleh satu atau lebih rambu larangan. Nah, gambarnya seperti ini ya adik-adik. Baik adik-adik, kita masuk di materi pramuka kita, yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya. Kemungkinan ada bahaya merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan. Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan antara lain kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan lokasi rawan kecelakaan. Rambu peringatan dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat tetap dan sementara. Perbedaan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Rambu peringatan tetap memiliki ciri-ciri: 1. Warna dasar kuning. 2. Warna garis tepi hitam. 3. Warna lambang hitam, warna huruf, dan angka hitam. Rambu peringatan sementara memiliki ciri-ciri: 1. Warna dasar jingga. 2. Warna garis tepi hitam. 3. Warna lambang dan tulisan hitam.
Berikut adalah beberapa contoh dari rambu larangan. Yang pertama, peringatan bundaran dengan prioritas. Yang kedua, peringatan pemukaan jalan yang cekung atau berlubang. 3. Peringatan pemukaan jalan yang cembung atau alat pembatas kecepatan. 4. Peringatan jalan bergelombang. 5. Peringatan persimpangan 3 serong kiri ditempatkan pada ruas jalan yang lebih kecil dengan lengan minor. 6. Peringatan persimpangan 3 serong kiri ditempatkan pada ruas jalan yang lebih besar, lengan mayor. 7. Peringatan persimpangan 3 tipe T ditempatkan pada lengan minor. 8. Peringatan persimpangan 3 tipe Y. Rambu selanjutnya, rambu ke-9, peringatan permukaan jalan yang licin. Selanjutnya, peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan. Rambu selanjutnya, peringatan banyak hewan liar melintas. Rambu selanjutnya, peringatan pengaturan lalu lintas oleh petugas atau peringatan pelaksanaan inspeksi atau survei di jalan. Rambu perintah. Kita masuk di materi rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, warna dasar biru. Yang kedua, warna garis tepi putih. Yang ketiga, warna lambang putih. 4. Warna huruf atau angka putih. Selanjutnya, warna kata-kata putih. Berikut adalah beberapa contoh dari rambu larangan. Pertama, perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk, lajur kanan. Kedua, perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk, yaitu lajur kiri. Yang ketiga, perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk. Keempat, perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran. Kelima, perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus delman. 6. Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus pedati. 7. Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus becak. 8. Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor. Selanjutnya, kecepatan minimum yang diperintahkan dalam contoh gambar ini adalah 60 km per jam. Rambu selanjutnya adalah perintah berjalan lurus. Selanjutnya adalah rambu perintah memilih lurus atau belok kanan. Rambu selanjutnya adalah perintah memilih lurus atau belok kiri. Kita masuk sekarang di materi rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu petunjuk terdiri atas petunjuk pendahulu jurusan, petunjuk jurusan, petunjuk batas wilayah, petunjuk batas jalan tol, petunjuk lokasi utilitas umum, petunjuk lokasi fasilitas sosial,
petunjuk pengaturan lalu lintas, petunjuk dengan kata-kata, dan papan nama jalan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari rambu larangan. Yang pertama, nomor rute jalan provinsi. Terus nomor rute jalan kabupaten. Selanjutnya, nomor rute jalan nasional. Rambu yang keempat, pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju. Rambu selanjutnya adalah petunjuk jalan buntu di depan. Selanjutnya adalah rambu petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan. Rambu selanjutnya adalah rambu petunjuk masuk jalan tol. Rambu selanjutnya adalah rambu petunjuk keluar jalan tol. Nah, rambu ini adalah jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol dengan nama jalan tol. Selanjutnya adalah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju. Rambu selanjutnya adalah rambu petunjuk pendahulu jurusan. Rambu selanjutnya adalah penjelasan tertentu dengan kata-kata dan nilai. Dalam hal ini dicontohkan berlaku khusus mobil barang dimulai pukul 6 sampai pukul 18. Baik adik-adik, demikian adalah rambu-rambu lalu lintas yang bisa kalian pelajari, dan biar ini berguna untuk pengetahuan kita ketika kita ada di jalan raya, di lalu lintas, biar kita sama-sama bisa tertib berlalu lintas. Baik, sampai sini materi pramuka kita. Salam pramuka. Nah, adik-adik, kegiatan pramuka kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di kegiatan pramuka berikutnya. Salam